Mengapa sebagian dari kita rentan berpikiran negatif? Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang negative thinking. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana proses dalam otak kita saat kita mengalami negative thinking. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua orang gampang mengalami negative thinking. Sebagian ada yang mudah mengalami negative thinking atau bahkan overthinking. Sedikit saja mengalami masalah, maka ia bisa kepikiran berhari-hari. Atau bahkan tanpa adanya stimulus masalah, ia bisa kepikiran berhari-hari, kepikiran waktu tidur, kepikiran waktu makan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang dia menghadapi masalah, tapi dia tidak pernah sampai berlarut-larut memikirkan atau mengalami negative thinking. Nah, apa faktor-faktor yang kemudian menyebabkan perbedaan itu? Nah, apakah faktor biologis, apakah faktor trauma masa kecil, atau ada faktor-faktor lain? Nah, kita akan bahas satu persatu. Faktor pertama yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk berpikiran negatif adalah faktor genetik. Nah, genetik, ada beberapa genetik yang disinyalir menurut para saintis ini memiliki kecenderungan berkontribusi terhadap kecenderungan pikiran negatif. Nah, salah satunya yang pertama adalah genetik ADRA2B deletion varian. Nah, di mana orang yang memiliki variasi genetik ini, dia akan memiliki kecenderungan atau di gen ini akan berpengaruh terhadap hormon atau neurotransmitter seperti norepinefrin atau dalam bahasa lain noradrenalin. Nah, yang mana norepinefrin atau noradrenalin ini akan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk fokus terhadap hal-hal yang negatif. Fokus terhadap kata-kata negatif, fokus terhadap emosi negatif, fokus terhadap wajah yang memiliki emosi negatif, dan lain sebagainya. Nah, gen yang kedua yang berkaitan dengan kecenderungan ini adalah FKBP5 polymorphism. FKBP5 polymorphism. Yang mana gen ini akan berkaitan dengan hormon glukokortikoid atau kortisol atau stres hormon yang kemudian akan mempengaruhi juga pembentukan HPA axis, hypothalamic pituitary adrenal axis, atau bahasa sederhananya stress system kita. Nah, sehingga orang dengan variasi gen ini akan memiliki kecenderungan untuk lebih mudah atau lebih rentan stres dibanding dibanding orang lain. Nah, jadi ini beberapa gen yang berpengaruh. Masih banyak lagi mungkin gen-gen lain yang akan berpengaruh terhadap pembentukan otak, yang mana pembentukan otak ini akan mengakumulasi kecenderungan seseorang untuk berpikiran negatif. Nah, faktor kedua yang sangat berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang berpikiran negatif adalah faktor stres ibu di masa mengandung. Nah, ini jarang mungkin kita ketahui, tapi ternyata stres yang ibu alami saat mengandung kita, itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap pembentukan otak dan juga tubuh kita. Yang mana saat ibu stres, yang mana stresnya bisa jadi disebabkan karena stres-stres psikososial, seperti mungkin tekanan kerja, di mana mungkin tidak mendapatkan cuti, atau mungkin masalah finansial yang masih belum mapan, atau mungkin ada konflik dengan mertua, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan tetangga, dan lain sebagainya. Psikososial stres ini kemudian akan membuat kortisol itu dikeluarkan dan kemudian akan menembus plasenta dan akan berpengaruh terhadap perkembangan bayi. Yang mana pengaruhnya bisa kena pada bagian-bagian seperti HPA axis itu sendiri atau stress system, dan juga amigdala dan bagian-bagian lain seperti hipokampus dan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian ini sangat berpengaruh terhadap kecenderungan bayi nanti untuk memiliki tendensi pikiran negatif, untuk memiliki tendensi lebih gampang mengalami stres, lebih gampang mengalami overthinking atau ruminasi, dan kecenderungan-kecenderungan emosional lainnya. Masuk ke faktor ketiga, yaitu stres atau trauma di masa kecil. Nah, ini seperti mana yang kita ketahui bahwa trauma atau stres berlebihan di masa kecil, atau bahasa lainnya adverse childhood experience, ini kemudian berdampak terhadap pembentukan, sama dengan sebelumnya, berdampak terhadap pembentukan HPA axis, atau stress system dari anak atau bayi itu sendiri. Nah, sehingga saat bayi masa kecil, inilah fase-fase di mana dia pembentukan emosionalnya, jika kemudian stresnya berlebih, jika kemudian dia mengalami abuse, jika kemudian dia mengalami hal-hal kejadian traumatis seperti dipisahkan dari orang tuanya meninggal,
mengalami kecelakaan, di abuse dan lain sebagainya, ini akan berdampak terhadap pembentukan stres sistemnya sendiri, sehingga di masa depan dia akan lebih cenderung memiliki overaktivasi dari stres sistemnya. Nah, yang terakhir adalah yang menyebabkan orang memiliki kecenderungan untuk berpikiran negatif adalah chronic stress atau stres yang berlebihan, entah dia di masa remaja atau di masa dewasa. Yang mana stres yang berlebihan ini, kortisol ini, kemudian akan berdampak terhadap pembentukan atau penyusutan bagian-bagian otak tertentu. Ia akan membuat bagian otak seperti ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC, tenang ini nggak perlu dihafalin. Nah, VMPFC ini kemudian akan memiliki kecenderungan lebih teraktivasi atau lebih besar, yang mana VMPFC ini adalah bagian dari prefrontal cortex yang berkaitan dengan amigdala dan juga berkaitan dengan sisi emosional dari diri kita. Nah, ini akan cenderung lebih teraktivasi. Sedangkan bagian lain yaitu DLPFC atau dorsolateral prefrontal cortex. Nah, ini akan berkaitan dengan bagaimana pikiran sadar kita untuk mengarahkan emosi-emosi kita. Nah, yang mana ini akan kemudian mengalami penyusutan atau underactivation sehingga akan lebih sulit untuk mengarahkan pikiran negatif kita. Karena kenapa? Karena tadi VMPFC-nya terlalu aktif, DLPFC-nya lagi lemah, atau tidak bisa berkuasa banyak terhadap VMPFC dan amigdala, nah, sehingga akan lebih sulit. Dan juga bagian seperti yang mana sudah kita kenal, yaitu bagian seperti amigdala yang akan lebih membesar atau lebih teraktivasi saat dia terkena stres berlebihan. Nah, sehingga kombinasi-kombinasi bagian otak ini akan membuat orang mengalami kecenderungan pikiran negatif yang berlebihan, dan bagian pikiran sadarnya ini akan jauh lebih sulit untuk mengontrol emosinya. Kenapa? Karena sudah di-hijack, amigdalanya sudah meng-hijack atau membajak bagian prefrontal cortex-nya. Karena tadi bagian prefrontal cortex-nya ini tidak terlalu terlatih, bagian di LPFC-nya. Sedangkan bagian VMPFC, ventromedial prefrontal cortex, dan juga amigdala itu cenderung lebih aktif. Nah, inilah yang kemudian membuat membuat sebagian orang ini jauh lebih sulit untuk berpikir secara jernih, berpikir secara positive thinking, untuk mengatur pikirannya, mengarahkan kembali kepada pikiran yang positif. Karena mereka sendiri sudah, otaknya seperti sedang ada alarm yang berbunyi sangat keras, yang mana cenderung sulit bagi dia untuk kemudian mengarahkannya kembali ke kondisi yang normal. Itu tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kita untuk berpikiran negatif. Nah, jika rekan-rekan perhatikan, maka kita akan melihat bahwa beberapa faktor tadi seperti genetik, stres ibu di masa kandungan, dan juga trauma masa kecil, itu adalah hal-hal atau faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa, punya pengalaman masa kecil seperti apa, dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah saat kita masa dewasa, kita berpikir secara sadar untuk mengurangi tendensi kita untuk berpikiran negatif. Tapi itu pun jelas sulit bagi orang yang sudah mengalami vulnerability atau kecenderungan berpikiran negatif dari kecil. Yang mana jika seandainya orang ini sudah terakumulasi dari mulai genetik, stres masa kecil, lalu kemudian stres ibu saat mengandung, ini orang ini saat dia dewasa, stres sedikit saja sudah cukup membuat dia untuk bisa negative thinking berlebihan dibanding orang lain yang tidak memiliki faktor-faktor yang sama. Oleh karena itu, dari pemahaman seperti ini, kita dapat mengambil pelajaran di mana kita perlu bersimpati terhadap orang-orang yang memiliki tendensi pikiran negatif. Yang mana bisa jadi mereka mengalami ini disebabkan karena faktor-faktor tadi yang mereka tidak bisa pilih. Dan dari sini kemudian kita bisa mengambil peran di mana kita bisa membantu mereka untuk bagaimana caranya agar dia bisa pelan-pelan meredakan kecenderungan pikiran negatifnya, atau mungkin meredakan bawaan atau meredakan trauma yang pernah ia alami. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengurangi pikiran negatif dan juga mengurangi atau menghilangkan trauma yang pernah kita alami, kita akan bahas di video selanjutnya.